Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih banyak berdiskusi terkait dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia ya, terutama regulasi-regulasi terkait dengan K3. Seperti yang kita tahu, regulasi ini menjadi faktor yang mengontrol adanya K3 di Indonesia. Dan selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, masih banyak sekali regulasi-regulasi yang lain, baik yang ada di level Indonesia sampai yang ada di level daerah. Tentunya semua regulasi tersebut harus kita pertimbangkan dan bisa menjadi referensi kita dalam mengimplementasikan K3 di tempat kita bekerja. Kita masuk ke dasar hukum. Jadi di dasar hukum ini kita akan membahas terkait dengan dasar hukum yang ada terkait K3. Nah, kita tahu bahwasanya Undang-Undang 1945 pada pasal 5, 20, dan pasal 27 ayat 2 itu sudah mulai menyinggung terkait dengan hak di K3 ini. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang terkait dengan ketenagakerjaan. Lalu ada lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini adalah payung hukum dari keselamatan kerja yang ada di Indonesia. Lalu muncullah peraturan-peraturan pelaksanaannya. Ada peraturan khusus dan juga ada peraturan seperti PP, peraturan pemerintah, ada Permen, ya, ada Kepmen, Inmen, surat edaran, Kapdirjen, PPK, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sini, pada pasal 35 sudah disebutkan bahwasanya pemberi kerja atau perusahaan itu wajib memberikan perlindungan K3 bagi para pekerjanya. Berikutnya ada lagi di pasal 86 nih. Di sini menyebutkan bahwasanya tenaga kerja berhak atas jaminan K3. Berikutnya di pasal 87, bahwasanya perusahaan wajib menerapkan SMK 3 yang diintegrasikan dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, detailnya bagaimana diatur juga di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang ada di modul berikutnya. Jadi nanti tolong dilanjutkan lagi nih sehingga bisa dapat materi yang lebih komplit. Oke, sanksinya apa? Ya, sanksinya bisa dibaca di sini di pasal 186. Akan ada sanksi penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun. Atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Tentunya ini akan disesuaikan lagi dengan kondisi saat ini. Ya, ada lagi sanksi di pasal 87, bisa berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga ke pencabutan izin. Jadi banyak sekali sanksinya ya. Kalau kita tidak mengimplementasikan K3 dengan baik, nanti perusahaan kita yang akan rugi. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman di sini berkarir sebagai K3 nanti akan banyak sekali membantu perusahaan untuk bisa tetap comply terhadap regulasi di Indonesia. Oke, next kita masuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di sini undang-undangnya terdiri dari 11 bab dan juga 18 pasal. Mulai dari istilah ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, kelembagaan, kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus, hingga ketentuan penutup. Nah, ini adalah hal-hal yang muncul di UU Nomor 1 Tahun 1970. Ya, di sini disebutkan bahwasanya K3 itu wajib diterapkan, ya, baik di darat, di laut maupun di udara. Ya, beberapa persyaratannya, pengawasannya, semuanya muncul di regulasi ini. Jadi penting sekali untuk nanti kita baca secara detail apa isi yang mengaturnya. Nah, di Indonesia sendiri, peraturan pelaksanaan K3 kita bisa bagi ke dalam 2 hal. Yang pertama ada peraturan terkait dengan pembidangan pada sektoral. Yang kedua adalah terkait dengan pembidangan yang bersifat teknis. Pembidangan sektoral itu contohnya dikembalikan kepada masing-masing sektor industri. Misalnya ada di bidang pertambangan, ada lagi di bidang minyak dan gas bumi, ada lagi misalnya di bidang penebangan dan pengangkutan kayu atau konstruksi bangunan dan lain sebagainya. Setiap sektor ini nantinya akan bisa berkontribusi terhadap sektornya masing-masing.
Ya, jadi penting sekali kita kalau sudah berkarir di sebuah sektor, kita harus cek regulasi yang terkait. Ya, seperti itu. Ada lagi berikutnya adalah yang sifatnya teknis. Misalnya, ada teknis di bagian mekanik pesawat tenaga dan juga produksi. Ini yang berhubungan terkait dengan pesawat angkat-angkut. Misalnya, forklift, misalnya crane, gitu ya, itu diatur di regulasi ini. Atau pesawat tenaga produksi, mesin-mesin produksi yang digunakan di aktivitas perusahaan itu masuk ke dalam sektor mekanik dan juga pesawat tenaga dan produksi. Ada lagi pesawat uap dan juga bejana tekan, ya, diatur juga di Permenaker nomor 1 tahun 1982. Ada lagi berikutnya misalnya konstruksi bangunan, ini cukup banyak gitu ya. Ada 2 yang ada di sini. Misalnya keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan dan juga keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Dua-duanya diatur oleh Permenaker dan juga Kemenaker. Ada lagi terkait dengan lift. Ya, lift yang kita gunakan ya baik untuk orang maupun barang itu juga diatur. Ada di Permenaker nomor 3 tahun 1999. Ya, ada juga terkait dengan persyaratan penunjukan hak dan kewajiban teknisi lift, orang yang pada akhirnya melakukan maintenance pada lift. Itu juga diatur juga di regulasi ini. Berikutnya contohnya ada lagi terkait dengan listrik dan juga petir. Ya, itu diatur di aturan yang muncul di Permenaker nomor 02 tahun 1989 terkait pengawasan instalasi penyalur petir. Termasuk juga untuk teknisi listriknya nih. Ada sertifikat kompetensinya. Diatur di sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan teknisi listrik. Jadi, ini beberapa hal ya yang harus kita perhatikan. Karena di pembidangan teknis pun cukup banyak. Dan ini harus kita pastikan sesuai atau terimplementasi apabila memang perusahaan kita melakukan hal-hal tersebut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Di materi selanjutnya kita akan lebih banyak lagi melanjutkan kembali terkait dengan regulasi-regulasi K3 yang ada di Indonesia.